Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang bertema hidrologi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Sekampung di antara Bendungan Batu Tegi dan Bendungan Argo Guruh Provinsi Lampung. Kerangka analitis penyusunan pola operasional waduk harian. Penulis Ridwan Putu Sudira, Said Susanto, dan Lirik Sutiarso. Jurnal Algitech, volume 33, nomor 2. Dosen pengampu mata kuliah hidrologi yang pertama ada Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono MSI, yang kedua ada Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarno MSI, yang ketiga ada Ibu Dr. Haji Bainah Sari Dewi Shud MP, dan yang keempat ada Ibu Maca Kartika Sani Shud MSc. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Maritianingrum dengan NPM 20141511004. Saya dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Metodologi penelitian. Pelaksanaan penelitian mengikuti bagian alir proses yang menggambarkan suatu teknik analisis manajemen sumber daya air. Pengumpulan dan analisis data. Melakukan pengumpulan, kompilasi, dan analisis data. Data yang digunakan terdiri dari data spasial dan data non-spasial, meliputi data hidrologi, data klimatologi, data topografi dan jenis tanah, data penggunaan lahan, dan data kebutuhan air irigasi pada setiap musim tanam. Daerah curah hujan dikelompokkan menurut tanggal kejadian hujan. Analisis karakteristik hujan harian meliputi hujan maksimum, hujan rata-rata, dan hujan minimum. Pendahuluan. Bendungan Batu Tegi dan Bendungan Argo Guruh merupakan dua komponen sumber daya air buatan yang terdapat dalam suatu daerah aliran sungai atau DAS. Keduanya saling berkaitan dalam satu sungai, yaitu Sungai Wai Sekampung. Bendungan Batu Tegi berada di bagian hulu DAS Wai Sekampung dengan luas daerah tangkapan hujan atau catchment area seluas 424 km persegi, sedangkan Bendungan Argo Guruh berada kurang lebih 79,6 km di bawah Bendungan Batu Tegi yang memiliki daerah tangkapan hujan seluas 2155 km persegi. Setelah memasuki tahap operasional sejak tahun 2004 hingga saat ini, kondisi elevasi muka air Bendung Waduk Batu Tegi belum pernah mencapai posisi elevasi normal atau lebih dari 274 meter. Hal ini diduga sebagai akibat semakin menurunnya debit inflow Waduk Batu Tegi pada satu sisi, dan di sisi lain terjadi peningkatan debit outflow untuk memenuhi permintaan atau demand air irigasi oleh Bendungan Argo Guruh. Meningkatnya permintaan air di Bendungan Argo Guruh akibat menurunnya debit Sungai Wai Sekampung yang berasal dari daerah tangkapan hujan Bendungan Argo Guruh. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air atau DAS Wai Sekampung di antara Bendungan Batu Tegi dan Bendungan Argo Guruh adalah manajemen sumber daya air di antara kedua bangunan sumber daya air tersebut belum optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan terutama irigasi. Proses analisis dalam manajemen sumber daya air Bendungan Batu Tegi dan Bendungan Argo Guruh adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kalibrasi model SWOT, yang kedua ada analisis water yield DAS, yang ketiga ada analisis penelusuran debit sungai, yang keempat ada analisis ketersediaan air sungai, yang kelima ada analisis kebutuhan air, yang keenam ada ketersediaan air waduk, dan yang ketujuh ada analisis kebutuhan release. Tujuan penelitian adalah untuk memperkenalkan satu teknik analisis dalam manajemen sumber daya air terkait upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan air dalam daerah aliran sungai Sekampung di antara Bendungan Batu Tegi dan Bendungan Argo Guruh melalui pembentukan pola operasional bendungan sebagai satu standar operating procedure atau SOP waduk dan bendungan harian. Hasil penelitian.
Sistem sumber daya air di antara Bendungan Batu Tegi dan Bendungan Argo Guruh tersebut dapat disederhanakan ke dalam bentuk model untuk mendekati pemecahan masalah ketersediaan air di sungai atau KA yang ditentukan oleh besarnya produksi air atau water yield dari catchment area Batu Tegi dan Argo Guruh atau TRO dan jumlah kebutuhan air pada bendungan yang berada di bagian bawah atau IRR plus out. Adapun jumlah air yang tersedia dalam waduk atau W ditentukan berdasarkan keadaan simpanan air dalam waduk harian sebelumnya atau SN-1. Jumlah air yang diproduksi oleh catchment area waduk yang masuk ke dalam waduk atau KIN, kehilangan air dari waduk akibat evaporasi atau E, dan besarnya air yang dilepas atau release RE oleh waduk untuk memenuhi kebutuhan di daerah hilir. Pembahasan. Penanaman air dari Bendungan Batu Tegi atau suplesi dilakukan jika produksi air atau water yield dalam catchment area Argo Guruh tidak mencakupi untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan pemeliharaan lingkungan sungai di hilir. Dengan demikian, keseimbangan air dalam catchment area Argo Guruh ditentukan oleh jumlah hujan yang menjadi limpasan atau debit, jumlah air yang dilepas atau release dari waduk Batu Tegi, kehilangan air akibat evapotranspirasi, dan besarnya pengambilan air oleh Bendungan Argo Guruh untuk irigasi dan pemeliharaan sungai di daerah hilir. Nah, berikut ini adalah gambar titik 3 yang merupakan masalah manajemen sumber daya air di antara dua bendungan air seperti yang terdapat di daerah aliran sungai Wais Kampung yang dapat diselesaikan dengan pendekatan analisis dengan menggunakan kerangka analisis. Pada gambar 3 tersebut menjelaskan bahwa proses analisis sistem manajemen sumber daya air di antara dua bangunan air dalam satu sungai meliputi 4 komponen subsistem yang saling berhubungan, yaitu komponen subsistem waduk, komponen subsistem das antar dua bangunan air, komponen subsistem sungai sebagai supli, dan komponen subsistem kebutuhan air sebagai komponen demand. Suplai air dari subsistem waduk diatur oleh karakteristik bentungan di sebelah hulu. Suplai air das antara dua bendungan diatur oleh karakteristik fisik dan penggunaan lahan das. Kecepatan suplai air dari kedua subsistem tersebut ditentukan oleh karakteristik fisik sungai. Adapun pemenuhan demand air dari sistem diatur oleh bendungan di sebelah hilir. Untuk mempelajari perilaku subsistem waduk dapat digunakan dengan pendekatan ketersediaan air waduk melalui routing waduk. Adapun untuk mempelajari perilaku subsistem das dapat menggunakan model SWOT yang dikombinasikan dengan penelusuran sungai atau river routing. Metode SWOT telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk mempelajari berbagai macam fenomena hidrologi pada suatu das. Terdapat berbagai kelebihan dari model SWOT dalam melakukan analisis hidrologi. Kelebihannya antara lain dalam analisis hidrologi mampu melakukan analisis keseimbangan air dan simulasi model untuk periode yang panjang. Dapat digunakan untuk analisis hidrologi pada das berukuran besar, tidak terbatas ukuran jumlah subdas, serta sangat mudah untuk dioperasionalkan oleh pengguna. Besarnya volume air permukaan dalam model SWOT diduga berdasarkan persamaan 8. Kesimpulan pada penelitian ini adalah: yang pertama, teknik analisis dalam manajemen sumber daya air yang menggabungkan pendekatan model empiris dan model SWOT dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah produksi air di antara dua bangunan air yang terhubung secara fungsional dalam satu daerah aliran sungai. Yang kedua, teknik analisis yang diusulkan dapat digunakan dengan menghitung jumlah ketersediaan air dalam waduk, debit aliran sungai, untuk menentukan besarnya debit rilase waduk, dan membangun satu pola operasional bendungan harian sebagai satu standar operation produce atau SOP waduk dan bendungan harian.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.